Hai Sobat Ala, tentu kita semua tahu ya bahwa terdapat darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata darah itu bukan sesimpel cairan yang berwarna merah saja. Banyak komponen yang ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan membahas hematologi, ilmu yang mempelajari tentang darah. Yuk kita simak bareng-bareng. Hematologi berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah dan logos yang berarti ilmu. Jadi, hematologi adalah sebuah rumpun ilmu yang mempelajari tentang darah dari segi struktur dan fungsinya, pembentukan sel darah, dan jaringan tempat pembentukan sel darah seperti sumsum tulang, jaringan limfoid, dan juga lien. Untuk ilmu yang mempelajari penyakit yang berhubungan dengan sel darah disebut hematopatologi. Seperti yang dibahas sebelumnya, darah tidak sesimpel cairan yang berwarna merah. Banyak komponen yang ada di dalamnya. Darah yang bersirkulasi dalam tubuh kita secara garis besar terdiri dari dua komponen, yaitu plasma dan sel darah, atau biasa kita sebut dengan korpuskel. Sebanyak 55% volume darah merupakan plasma dan 45%-nya lagi merupakan korpuskel darah. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang plasma darah. Plasma darah merupakan cairan pada darah yang berwarna kekuningan. Plasma darah terdiri dari 91% air dan 9% zat terlarut yang terbagi menjadi protein sebesar 7% dan zat terlarut lainnya sebesar 2%. Protein pada plasma darah ini memiliki peranan penting dalam menjaga tekanan osmotik dalam darah. Protein pada plasma darah disintesis di hati, yang terdiri dari albumin, yaitu 54% dari protein plasma, globulin 38%, dan fibrinogen dengan persentase 8%. Zat terlarut lainnya pada plasma darah terdiri dari waste product seperti urea, asam urea, kreatinin, amonia, dan bilirubin. Ada juga vitamin, nutrien, bahan-bahan regulasi seperti enzim dan juga hormon. Ada juga gas dan elektrolit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan platelet atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel darah yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Pada orang dewasa, jumlah eritrosit dalam rentang normal adalah 4,2 hingga 5,5 juta per milimeter kubiknya. Eritrosit yang matur merupakan sel non-nucleated berbentuk pipih atau biasa disebut sebagai biconcave disk. Fungsi utama dari sel ini adalah untuk respirasi jaringan. Eritrosit memiliki pigmen bernama hemoglobin yang memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen. Di paru-paru, hemoglobin akan mengikat oksigen lalu bersirkulasi ke seluruh jaringan dan melepaskan oksigen yang dibawanya. Setelah itu, karbon oksida yang merupakan sisa metabolisme di jaringan akan diikat oleh hemoglobin untuk dibawa ke paru-paru dan dikeluarkan. Eritrosit sendiri memiliki lifespan selama 120 hari atau 3 bulan. Dan setelah itu akan dihancurkan oleh sel fagositik dari sistem retikuloendotelial. Beberapa dari eritrosit akan digunakan kembali oleh tubuh untuk pembentukan sel-sel baru. Selanjutnya, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit merupakan sel darah yang memiliki inti dan berperan sebagai salah satu sistem imun tubuh dan akan disirkulasikan ke jaringan untuk menjalankan fungsinya. Salah satunya yaitu untuk fagositosis. Pada orang dewasa, jumlah leukosit dalam rentang normal adalah 4 hingga 11.000 per milimeter kubiknya. Leukosit sendiri dibentuk di sumsum tulang, jaringan limfoid seperti limnode dan juga limnodul, dan spleen. Leukosit terdiri dari 5 jenis sel yang berbeda, yang secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 2 grup dengan karakteristik morfologi dan fungsinya masing-masing. 2 kelompok tersebut yaitu polimorfonuklear leukosit atau granulosit dan juga mononuklear leukosit atau agranulosit. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang polimorfonuklear leukosit atau granulosit. Polimorfonuklear leukosit atau PMN disingkatnya merupakan sel yang terdiri dari satu inti sel dengan beberapa lobus. Sel ini memiliki granul-granul kecil di sitoplasma mereka sehingga disebut juga sel granulosit. Grup sel ini terdapat 3 jenis sel, yaitu neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Untuk neutrofil,
Neutrofil sendiri memiliki diameter sebesar 10 hingga 12 mikrometer. Sel ini memiliki inti sel yang terdiri dari 2 hingga 5 lobus. Pada saat pewarnaan, inti selnya berwarna ungu dengan sitoplasma dan granul yang berwarna merah muda. Jumlah neutrofil dalam tubuh kita akan meningkat apabila kita mengalami infeksi bakteri yang akut. Sedangkan untuk eosinofil memiliki ukuran yang sama dan bisa sedikit lebih besar daripada neutrofil, yaitu 12 hingga 14 mikrometer. Ada 2 lobus pada inti sel ini yang tersusun sedemikian rupa sehingga mirip seperti kacamata. Pada saat pewarnaan, inti sel eosinofil berwarna sedikit lebih pucat daripada neutrofil. Sitoplasma sel ini memiliki banyak granul yang berwarna seperti merah jambu. Rentang normal eosinofil dalam tubuh kita adalah 40 hingga 400 per mikroliter darah. Peningkatan jumlah eosinofil dalam tubuh berhubungan dengan reaksi alergi dan penyakit cancingan atau helminthiasis. Selanjutnya, basofil. Basofil memiliki diameter dengan rentang 10 hingga 12 mikrometer. Nukleus basofil memiliki bentuk seperti ginjal yang ditutupi oleh granul berwarna ungu atau biru tua. Granul yang ada di sitoplasma basofil mengandung histamin dan heparin yang akan dikeluarkan pada saat terjadinya inflamasi. Rentang normal basofil dalam tubuh yaitu berjumlah 20 hingga 200 per mikroliter darahnya. Peningkatan jumlah sel basofil atau yang biasa disebut dengan basofilia sangat jarang terjadi kecuali pada kasus mieloid leukemia kronis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mononuklear leukosit atau agranulosit. Mononuklear leukosit terdiri dari 2 jenis sel, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit memiliki ukuran diameter yang sangat bervariasi, dari 7 hingga 14 mikrometer. Nukleus sel ini berwarna ungu tua dengan sitoplasmanya berwarna biru muda. Rentang normal limfosit di darah perifer adalah berjumlah 2.500 per mikroliter darah. Limfositosis atau kenaikan jumlah limfosit sering terjadi pada anak-anak yang terkena infeksi virus. Sementara itu, monosit merupakan jenis sel darah putih dengan ukuran diameter terbesar, yaitu 14 hingga 18 mikrometer. Sel ini memiliki nukleus yang berada di sentral dengan bentuk seperti tapal kuda dan berwarna ungu pucat dengan sitoplasma berwarna ungu keabuan. Rentang normal sel ini adalah 700 hingga 1500 sel per mikroliter darah. Keadaan monositosis atau peningkatan sel monosit sering terjadi pada infeksi bakteri dan protozoa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sel darah yang terakhir, yaitu platelet. Platelet atau trombosit merupakan sel darah yang tidak berinti, berbentuk bulat atau oval, dengan sitoplasma berwarna biru pucat yang berisi banyak granul berwarna merah jambu. Ukuran diameternya berkisar 1 hingga 4 mikrometer. Sel ini diproduksi di sumsum tulang melalui fragmentasi sel megakariosit yang berukuran besar dan selnya berinti banyak. Fungsi utama sel ini adalah untuk mencegah kehilangan darah akibat perdarahan. Ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, trombosit dengan cepat menempel pada pembuluh darah yang rusak dan akan membentuk trombosit plak. Selama proses ini, faktor-faktor pembukaan darah akan diaktifkan untuk menghasilkan fibrin. Fibrin ini akan membantu dan memperkuat trombosit plak yang terbentuk dan mencegah kehilangan darah lebih lanjut. Rentang normal dari platelet adalah 150 hingga 400 kali 10 pangkat 3 sel per mikroliter darahnya. Sel darah dalam tubuh kita tidak serta-merta menjadi sel darah. Mereka melewati berbagai proses pembentukan dan perkembangan sel. Proses pembentukan dan perkembangan sel darah disebut hemopoiesis atau hematopoiesis. Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Pembentukan leukosit disebut leukopoiesis dan pembentukan trombosit disebut trombopoiesis. Berdasarkan tempat terjadi prosesnya, hemopoiesis dibagi menjadi 2, yaitu medulari hemopoiesis yang terjadi di sumsum tulang dan extramedulari hemopoiesis yang terjadi di luar sumsum tulang. Pada embrio, hematopoiesis terjadi pertama kali pada yolk sac, lalu berlanjut terjadi pada liver, limpa, timus, dan nodus limfatikus ketika sudah menjadi janin.
Selanjutnya, proses hematopoiesis terjadi pada sumsum merah pada tulang tepat 3 bulan sebelum kelahiran janin dan berlanjut setelah proses kelahiran hingga sepanjang hidup. Seluruh sel-sel darah merah berasal dari sel punca hematopoietik atau hematopoietic stem cell yang bersifat pluripotent. Sel punca hematopoietik tersebut kemudian berdiferensiasi menghasilkan dua jenis sel induk progenitor yang memiliki potensi terbatas, atau bisa kita bilang hanya akan berdiferensiasi menjadi sel tertentu saja, yaitu myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Atau kita bisa juga sebut dengan common myeloid progenitor dan common lymphoid progenitor. Myeloid stem cell akan berdiferensiasi lebih lanjut dan membentuk sel eritrosit, trombosit, granulosit, dan monosit. Sementara lymphoid stem cells akan berdiferensiasi dan membentuk limfosit B, limfosit T, serta sel NK atau natural killer. Lymphoid stem cell yang merupakan sel progenitor limfosit akan bermigrasi dari sumsum tulang merah ke timus, limpa, dan nodus limfatikus sebagai organ limfoid tempat terjadinya diferensiasi dan maturasi limfosit. Myeloid stem cell selanjutnya berdiferensiasi menjadi sel-sel progenitor untuk masing-masing calon sel darah. Tapi perlu diingat, hal ini tidak berlaku untuk limfosit. Sel-sel progenitor yang nantinya akan membentuk sel-sel darah yang matur disebut colony forming unit, disingkat CFU, karena sel-sel tersebut mampu membentuk satu tipe koloni sel saat dikultur secara in vitro. CFU dinamakan berdasarkan calon sel matur yang akan dibentuknya, yaitu CFUE untuk sel-sel progenitor eritrosit, CFU-MEG untuk sel-sel progenitor megakariosit yang akan menjadi calon trombosit, CFUGM untuk sel-sel progenitor leukosit granuler dan makrofag. Selanjutnya, masing-masing CFU berdiferensiasi menjadi sel prekursor sesuai dengan sinyal yang diterima oleh masing-masing koloni tersebut. Proses ini sangat tergantung pada lingkungan mikro di sekitar sel yang dipenuhi oleh sinyal-sinyal molekuler yang disebut hematopoietic growth factor atau biasa kita sebut dengan faktor pertumbuhan untuk proses hematopoiesis. Faktor pertumbuhan ini salah satunya dikenal dengan nama CSF atau Colony Stimulating Factor yang memicu sel progenitor maupun sel prekursor untuk berdiferensiasi sesuai dengan jalur pembentukan masing-masing sel darah. Selain CSF, terdapat pula hormon seperti eritropoietin atau EPO dan trombopoietin atau TPO serta senyawa kimia berupa sitokin dan interleukin. EPO meningkatkan jumlah prekursor eritrosit, sedangkan TPO memicu pembentukan trombosit dari sel megakariosit. Sitokin memicu proliferasi sel progenitor pada sumsum tulang merah, sedangkan interleukin berperan penting dalam pembentukan leukosit. Nah, sekarang sudah terbayangkan betapa kompleksnya komponen darah yang ada di dalam tubuh kita? Masih kuat menyimak? Atau sudah pusing? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom komentar ya. Selanjutnya, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita kali ini nih, yaitu mengenai fungsi darah. Darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, transportasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, darah mengikat oksigen yang ada di paru-paru untuk ditransportasikan ke jaringan-jaringan, begitu pula sebaliknya. Darah juga membawa nutrisi dari sistem pencernaan dan hormon dari organ endokrin ke sel-sel yang ada di tubuh. Yang kedua, regulasi. Darah membantu meregulasi pH dalam tubuh melalui sistem buffer. Darah juga membantu mengatur suhu tubuh dengan coolant property yang ada pada komponen cairan dalam darah dan kecepatan alirannya di kulit sehingga panas dapat dikeluarkan dari dalam tubuh ke lingkungan. Yang ketiga, proteksi. Ketika kita terluka, darah akan membeku dengan sendirinya. Ini merupakan salah satu fungsi sel platelet yang ada dalam darah. Platelet dan faktor-faktor pembentukan darah akan bekerja sama sedemikian rupa sehingga mencegah blood loss ketika kita terluka. Selain itu, darah juga berperan sebagai sistem imun dalam tubuh melalui sel-sel darah putih dan protein plasma seperti interferon dan antibodi. Oke Sobat Tala, sekian materi yang kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang cukup rumit ini ya. Tenang saja, pelan-pelan pasti paham kok. Apabila ada yang tidak bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya.
Bye-bye, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kami semangat memberikan edukasi yang lebih baik lagi. See you!